Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sekarang sedang berada di depan Pendopo Aryo, Kabupaten Situbondo. Teringat dengan sosok pembabat Kabupaten Situbondo, yaitu Pangeran Aryo Gajah Situbondo atau Pangeran Situbondo. Ini saya baca dari website pemerintah Kabupaten Situbondo bahwa beliau berasal dari Madura. Singkatnya, beliau ingin melamar Putri Adipati Surabaya, yaitu Dewi Purbawati. Tapi karena Adipati Surabaya ini kurang suka dengan Pangeran Situbondo, sehingga memberikan syarat semata-mata untuk mengulur waktu, dan harapannya Pangeran Situbondo tidak mampu melakukan syarat yang diberikan oleh Adipati Surabaya. Seharusnya tidak ada cinta bersyarat bagi mereka yang sama-sama suka, yang laki-laki sama perempuan suka, dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan sama-sama suka, tidak ada cinta bersyarat. Cinta bersyarat hanya untuk mereka yang salah satunya tidak suka. Dan syaratnya adalah membabat hutan di sebelah timur Surabaya. Akhirnya dengan meminta restu kepada kedua orang tuanya, Pangeran Situbondo berangkat untuk membabat hutan demi cintanya pada Dewi Purbawati. Setelah hampir selesai membabat, datang seorang teman yang mencari dedaunan tumbuh-tumbuhan sebagai obat. Akhirnya Pangeran Situbondo berteman dengan Jogo Jumput, dan tak berselang berapa lama datang Jogo Truno yang menjadi saingannya Pangeran Situbondo. Jogo Truno ini sama-sama suka dengan Dewi Purbawati. Akhirnya peperangan terjadi karena untuk melamar Dewi Purbawati salah satunya harus ada yang gugur, entah itu Pangeran Situbondo atau Jogo Truno. Jogo Truno berperang, pasukan Jogo Truno berperang melawan Pangeran Situbondo, dan Jogo Jumput yang sebelumnya telah berteman, telah menjadi teman, akhirnya ada di pihak Pangeran Situbondo, berperang ikut membela Pangeran Situbondo. Peperangan dimenangkan oleh Pangeran Situbondo. Pasukan Jogo Truno ini dikalahkan, satu persatu ditumbangkan hingga tidak tersisa. Jogo Truno akhirnya melarikan diri pulang, tapi naasnya Pangeran Situbondo ini terkena jarum yang beracun. Setelah itu diberikan ramuan obat untuk menyembuhkan oleh temannya Jogo Jumput yang sebelumnya sudah terbiasa meracik obat. Kisah ini sebenarnya sangat miris. Cinta yang harus gugur dan pengorbanan yang harus diikhlaskan. Kisah ini akan diangkat sebagai drama nanti pada milad ke-25 Pondok Pesantren Sabdariyanada, dan tentu akan dibuat dengan alur dan adegan-adegan yang menarik. Pada tahun sebelumnya ada kisah Dewi Rengganis yang dinobatkan sebagai penampilan terbaik pada milad ke-24 di tahun sebelumnya, tahun 2023. Di situ dengan alur yang menarik, kisah yang sakral, ada mistisnya juga. Karena kemarin selain kami menghimpun informasi dari media yang sudah ada untuk kisah Dewi Rengganis ini, kami dapat dari sumber bisa dikatakan sebagai juru kunci Rengganis. Beliau sesepuh yang ada di Sumber Malang, tapi saya tidak akan menyebutkan siapa nama beliau karena saya tidak mendapatkan hak, tidak mendapatkan izin untuk menyebutkan nama beliau. Tapi yang pasti beliau sangat menguasai tentang kisah Dewi Rengganis. Beliau sangat tahu sejarahnya seperti apa.
akhirnya kami juga mendapatkan sumber dari beliau. Dan dramanya kemarin sangat sakral sekali, karena di situ salah satu pemainnya harus berpuasa minimal 3 hari atau maksimal 7 hari supaya kejadian-kejadian mistis tidak terjadi kepada para pemainnya. Di situ para pemainnya ada yang berpuasa karena atas saran dari beliau sebagai bisa dikatakan sebagai juru kunci. Di situ pemainnya berpuasa 7 hari dan alhamdulillah dramanya sukses, dramanya lancar, dinobatkan sebagai penampilan terbaik. Tetapi masih ada gangguan mistis pada penonton. Jadi ada salah satu penonton yang juga ikut di penampilan lain kesurupan pada waktu itu. Jadi pemainnya aman tapi penontonnya yang tidak aman. Kisahnya memang mistis, memang sakral. Di situ saya pada waktu itu merinding melihat tarian-tarian Dewi Renggan di situ. Tariannya memang sakral dengan backsound yang tentu dengan backsound yang mistis juga. Kedengarannya itu bawahnya mistis sakral. Dan untuk kisah ini tentu kami juga akan selain menghimpun informasi dari media yang sudah ada, tentu kami juga akan mencari siapa yang tahu tentang kisah beliau Pangeran Situbondo, sehingga nanti alurnya akan sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan cerita-cerita yang ada. Misalkan ada nuansa romantisme atau adegan-adegan yang lucu, itu mungkin nanti sebagai tambahan. Kemarin saya sudah dihubungi oleh tim kreatif penanggung jawab drama ini untuk diminta membantu bagaimana membuatkan alur dan untuk dubbing juga. Untuk dubbing insya Allah akan dimulai besok, dan untuk latihannya akan dilakukan setiap hari, mungkin setelah dari siang. Pagi kan masih sekolah, dari siang insya Allah akan terus latihan karena waktunya juga mepet, sudah tinggal 24 hari. Ini harus latihannya harus diperhatikan betul karena waktunya sudah mepet, supaya nanti bisa tampil dengan maksimal. Dan kisah ini tentu karena juga sakral, karena berkaitan dengan pembabat Kabupaten Situbondo, tentu kisahnya juga banyak yang sudah tahu. Kan tetapi kami akan memberikan adegan-adegan yang menarik dan alur yang menarik. Maka nantikan drama kami, kalau kalian bisa datang ke Pondok Pesantren Sabdariyanada, kalian bisa datang langsung untuk menyaksikan. Dan kalau tidak bisa, kalian nanti bisa menyaksikan secara live streaming. Di situ akan disiarkan di YouTube resmi Pondok Pesantren Sabdariyanada, yaitu nama channelnya Sabdariyanada. Dan insya Allah Sabdariyanada ini akan terus eksis setiap tahunnya, dan insya Allah dari masa ke masa akan terus eksis. Yang penting kita terutama sebagai alumni harus kompak, harus saling menjaga tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, akan terus meluluskan peserta didik yang berakhlakul karimah, yang mempunyai kompetensi, yang bisa bersaing di masyarakat nantinya. Terima kasih dan jangan lupa nantikan keseruan drama kami.